Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News sama saya Hijul Akbar. Polri menyiapkan beberapa opsi rekayasa lalu lintas dalam arus mudik lebaran hari ini. Bagaimana kondisi di lapangan dan rekayasa lalu lintas dan seperti apa yang diterapkan? Kita akan lihat langsung kondisinya di sejumlah tempat yang telah kami siapkan. Oke, sekarang kita taruh tas depan, kita buka satu-satu. Gimana? Hah? Tasku dibuka? Iya, kenapa? Kok panik? Enggak apa-apa sih. Salah satu anggota komplotan perampok yang sedang ditahan di kantor polisi berhasil melarikan diri dan masih buron hingga saat ini. Gadis eksternal kan? Iya. Apa isinya? Ya, file materi biasa. Tugas-tugas gitu. Jawaban mainstream tuh. Bisa nanti kita cek isinya apa. Oke, aku lanjut dulu. Apa ini? Nah tuh, ngapain bawa DVD? Kok diem? Jawab, itu isinya apa? Atau jangan-jangan kamu salah satu bagian perampok kan? Ayo ngaku. Ini isinya cuma software bajakan. Enggak, tetap. Nanti kita cek. Ini tas kamu kan mas? Sini aku yang periksa. Nah, ini apa nih isinya? Banyak lah. Data kuliah, file-file kejuaraan silat, dan lain. Tetap aja, nanti kita cek isinya apa. Itu tas kamu kan, Naura? Sini aku yang cek. Kenapa harus kamu? Ya, siapa tahu kan ada barang-barang khusus wanita. Ya kan gak etis kalau Mas Indra yang ngecek. Loh, bukannya tadi kamu udah pegang HP, Mbak? HP-mu dulu lah. Iya, emang kenapa? Nggak boleh punya P2? Coba sini aku cek HP-nya. Ntar dulu, nanggung. Tinggal satu tas lagi tuh. Kamu nggak perlu buka tasku. Maksudnya? Akulah personil termuda di komplotan mereka. Tunggu. Aku perlu cerita dulu. Aku ingin mengembalikan laptop itu kepada Pak Rizal. Oh, setelah kamu udah bobol data-datanya, terus kamu mau balikin? Bijak banget. Enggak, bahkan aku nggak tahu isi datanya apa. Aku ini remaja gaptek. Jadi, pada waktu itu, teman-temanku yang perampok itu bertugas untuk mengalihkan perhatiannya Pak Rizal dan asistennya. Sedangkan aku bertugas untuk mengambil laptop itu. Tapi, setelah mendapatkan laptop itu, lalu saya kabur. Kenapa kamu kabur? Aku ingin berhenti, aku ingin bertobat. Sudah cukup aku terjebak di lingkaran setan mereka. Tukang pukul CCTV. Coba cek laptopnya. Siapa tahu ada data itu kan? Ada sandinya? Ya kamu bobol lah, kamu kan hacker. Bisa sih, tapi aku butuh waktu. Ya udah, kamu fokus sama laptop itu dulu. Kamu lanjut cerita. Makanya, aku mau mengembalikan laptop itu kepada pemiliknya. Dan setelah itu, aku mau ke Nawakarta ketemu Mbakku dan memperdalam ilmu agamaku. Wah, iya bener, ada datanya. Serius? Serius? Iya tuh lihat. Tapi aku nggak berani buka.
Cuman kalau dilihat dari nama foldernya sih, jenis filenya kayaknya bener deh ini data yang dimaksud. Emang canggih nih anak. Ya terus, gimana cara kamu ngebalikin ini? Kalau kamu ketahuan, kamu pasti ditangkap. Itulah kenapa aku butuh bantuan kalian. Gimana? Nah bentar, jangan bilang kamu yang ngatur kita semua biar bisa berkumpul di sini. Nggak percaya yang kayak ginian, awas aja kalau nggak. Loh, bentar, kok ada sih? Kok bisa sih? Dah ya, aku pulang dulu. Dadah. Mohon maaf minta waktunya sebentar Mbak Rahma ya. Kami dari perusahaan pinjaman online. Kamu apa yang ada deh? Sekarang kamu nggak dapat kontak. Kok tak gratis setahun? Gak sampai bercanda ya? Jangan-jangan kamu juga yang tadi telepon ojolku. Enggak, bukan begitu. Tapi dengan begitu, pekerjaanku menjadi lebih mudah. Terus, kita bisa bantu apa? Kita kan cuma remaja random. Bukan, kalian bukan asal aku pilih. Maksudnya? Indra, aku pilih karena dia jago bela diri dan bakalan jadi pelindung kita semua. Kenzi, dia yang bakalan meretas CCTV agar aksi kita tidak terekam. Naura, kemampuan meniru suara orang lain dan persona dia pasti bakalan berguna. Terus aku? Nggak usah ditutup-tutupin. Cepat kembalikan kunci motornya Kenzi. Kunci motorku? Nih. Gila, lu mau nyuri motor gua? Ya enggak, aku cuma mau mastiin aja biar kita tetap di sini semuanya. Kan cuma motor kamu yang bisa jalan. Jadi, kalian siap membantu aku mengembalikan laptop ini ke pemiliknya tanpa ketahuan? Setelah kita membalikannya, kita akan bersama-sama ke Nawakarta lewat jalan utama. Aku ikut. Asik tuh kayaknya. Aku bantu mas. Tapi dengan catatan, kamu nggak bakal ikut-ikutan kayak gini lagi. Oke, tapi kalau kamu macam-macam, aku belajar kamu. Ya, pegang ucapanku. Kalau kamu, Naura? Sebenarnya gampang aja sih. Kita lapor polisi, bilang kamu ada di sini, terus kita kembaliin laptopnya polisi. Terus kita Udah, intinya kamu ikut apa enggak? aku ikut. Can I help you, sir? Nggak ada Rio. Iya mas. Mau tanya, ada yang namanya Pak Rio apa enggak ya? Iya, saya Rio. Ada apa ya, Mas? Oh, itu Pak, ada yang mau bertemu di sana. Siapa ya? Oh, saya nggak tahu Mas, tapi di sana itu ada cewek, cakep Mas. Kenapa nggak kesini aja orangnya? Malu katanya. Mari Pak, saya antar. Mana orangnya, Mas? Ini orangnya. Halo, ada apa Pak? Cepat, segera sekarang juga ke kantor. Ada masalah penting kah Pak? Nanti saja saya jelaskan di kantor. Saya tunggu. Dia udah begitu. CCTV matiin sih. Udah mati kok. Nah.
Ya ampun Pak Rizal, lama banget nggak ketemu Pak. Nah, saya yakin Bapak pasti lupa sama saya. Saya Maisar Pak, mahasiswa Bapak dulu. Ingat nggak Pak? Kayaknya mbaknya salah orang deh. Saya permisi dulu ya, saya ditunggu soalnya. Mohon maaf Bapak, ini kunci Bapak bukan ya? Untung ketemu, makasih ya. Iya, sama-sama Pak. Teman-teman, kita sebentar lagi sampai ke Nawakarta. Nanti di depan aku belok ke kiri. Terima kasih ya. Ya. Entah balasan apa yang dapat aku kasih kepada kalian atas bala bantuan kalian. Ngapain sih Mas mikir kayak gitu? Dengan kita berhasil ngembalin data aja udah jadi suatu kebahagiaan buat aku. Sorry ya, tadi sempat mukul kamu. Ya. Mending balas aja sekarang Mas. Mau gue bantu matiin CCTV-nya? Enggak. Mas Randy! Ren, tunggu dulu Ren. Tolong, ayo anterin ke rumah sakit. Nggak usah. Ini jaraknya lebih dekat ke Nawakarta kan? Kalau dibandingin sama jarak dari kota kita tadi, lebih dekat ke Nawakarta, Mas. Alhamdulillah. Kayaknya aku nggak jadi ke tempat budeku deh. Loh, kenapa? Katanya udah deket. Iya, tapi aku mau pulang ke rumahku aja. Aku mau ketemu sama kakakku. Ya udah, hati-hati ya. Besok kabar-kabar aja. Kita ketemuan lagi. Ya, siap. Pasti.
Maafin Mbak ya. Mbak cuma khawatir kamu ngalamin kejadian mudik kayak waktu Mbak mudik dulu. Emang dulu waktu Mbak mudik ada apa? Enggak. Wah, lihat, Tante Sophie itu pulang. Mudik ternyata nggak selalu tentang kita yang pulang ke kampung halaman. Mudik bagiku bisa juga berarti pulangnya seseorang kembali ke jalan yang lurus setelah sekian lama merasa bergelimang dosa. Saya sudah melihat langsung kemampuan kalian. Dan itu mengagumkan. Terlebih, Randy sudah menulis surat untuk saya. Laptop ini aku kembalikan dengan utuh. Demi Allah, sama sekali belum aku buka isi datanya. Dan tidak aku copy kemanapun. Satu lagi, jika Anda membutuhkan sebuah tim untuk tugas-tugas rahasia Anda bisa mengandalkan rekan-rekan saya. Mereka adalah sebuah tim dadakan yang hebat. Mereka adalah remaja-remaja yang terpilih. Untuk itu, kalian berlima saya tawarkan bekerja dengan saya untuk menjaga data-data penting pemerintah. Pekerjaan senyap, tidak terlihat, dan sangat mulia. Biaya sekolah dan kuliah kalian akan kami tanggung sepenuhnya di luar dari gaji. Berlima? Kan kita cuma 4 orang, Pak. Gimana? Kalian bersedia? Jadi apa misi kita, Pak?